Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran, udah, Irsad. Dengan Bang? Ya, ya, kita mulai ya. Eh, Gas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, eh, yaitu tentang hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan. Di mana kelompok satu yang beranggotakan dengan saya sendiri, nama Ibda Kisari, NIM 11 dan berikutnya Saudari Indah Dwi Rahayu dengan NIM 1906 dan Saudara Irsan Maulana dengan NIM 1903 1021. Ah, Baik, saya sebagai moderator dan untuk pembagian materi nanti untuk topik yang pertama yaitu hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Indah, dan untuk topik kedua uh, yaitu nanti saya yang akan menyampaikan di yang bagian topik 2, dan selanjutnya untuk topik 3 akan disampaikan oleh Saudara Irsan. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Saudari Indah, saya persilakan untuk menyampaikan topik yang pertama. Baik, boleh diperlihatkan Bang slide selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan pokok bagi tegaknya sistem pendidikan. Slide selanjutnya, Bang. Kemudian, hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan dapat diuruskan sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu filsafat mempunyai objek lebih luas. Juga bisa disebut dengan sifatnya universal. Sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Kemudian yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab tetapi yang tak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Kemudian yang terakhir, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangannya berlainan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bang Ikra. Baik, terima kasih pada Saudari Indah. Untuk topik berikutnya akan saya bawakan sendiri, di mana topiknya yaitu tentang hubungan filsafat dengan agama. Agama merupakan pernyataan pengharapan manusia dalam dunia yang besar atau jagat raya, karena ada jalan hidup yang benar yang perlu ditemukan. Kemudian berikutnya ada pendapat para ahli tentang hubungan filsafat dengan agama. Pendapat yang pertama yaitu ada yang berpendapat bahwa berpangkal dari wahyu dari Tuhan, konsekuensinya adalah filsafat, bukanlah suatu ilmu yang berdiri sendiri. Jadi maksudnya ini berpangkal dari wahyu,
eh, tidak diciptakan oleh manusia. Jadi filsafat itu eh, berdiri sendiri tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian pendapat kedua yaitu ada yang mengatakan yang ada pada kita, yaitu hanya akal budi manusia saja. Sedangkan agama dan kepercayaan mereka mereka dianggap kolot. Pernyataan kedua ini merupakan salah satu contoh pernyataan dari eh, orang-orang yang tidak memiliki agama. Eh, dia beranggapan bahwa misalnya agama dan kepercayaan dianggap sebagai hal yang tidak baik. Kemudian un- eh, untuk topik selanjutnya ini saya serahkan kepada Saudari Irsan. Pada Saudari Irsan, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator yaitu Bang Ikra. Baiklah, saya lanjut ke topik selanjutnya yaitu hubungan filsafat dengan kebudayaan. Kita hubungan filsafat dengan kebudayaan mungkin kita kaitkan dengan pengertiannya terlebih dahulu yaitu pertama menurut beberapa ahli pengertian kebudayaan ada yaitu salah satu para ahli yaitu Taylor. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan Liston. Menurut Litton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung diterus oleh anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya, Bang. Oke, kita lanjut. Manusia merupakan yang ya melalui akan begitu pula manusia hidup dan tergantung apa kebudayaan sebagai hasil ciptaannya. Kebudayaan yang selanjutnya, Bang. Oke. Peran budaya kita selanjutnya peran kebudayaan. Yang pertama hubungan pedoman antara manusia atau kelompoknya. Yang kedua wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan lain. Yang selanjutnya pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat pembeda manusia dengan binatang. Dan yang kelima petunjuk tentang bagaimana harus bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Dan yang selanjutnya yaitu aturan yang bertindak, berbuat, menentukan sikapnya juga berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah modal dasar pembangunan. Oke, baik. Mungkin sampai sini pula topik yang saya paparkan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Irsan yang sudah menyampaikan eh, bahasan topik yang ketiga atau yang terakhir. Jadi eh, untuk hasil presentasi kami rasa cukup sampai di sini. Eh, saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Eh, ada lagi tambahan indah kesan yang perlu disampaikan. Dari saya cukup, Bang. Indah,
Dari saya juga cukup, Bang. Oke, baik. Jadi sekian hasil presentasi kami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.